Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mahardika Akbar atau biasa dipanggil Adi, atau mungkin rekan-rekan dari Sosek dan Pertanian lebih mengenal saya dengan nama Mas Didot. Saya merupakan alumni dari Sosial Ekonomi Pertanian angkatan 2012. Dan saat ini alhamdulillah saya memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa konveksi yang saya beri nama Dots Konveksi, yang beralamat di Gatak Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta. Selamat siang sebelumnya teman-teman. Alhamdulillah kabar saya saat ini baik, sehat. Terus ya, kesibukan saya saat ini ya seperti biasanya, saya menjalankan usaha saya yang bergerak di bidang jasa konveksi seperti itu. Ya, usaha yang saya jalani saat ini alhamdulillah, setelah dari dulu saat saya SMA itu saya ada usaha yang bergerak di bidang jasa konveksi yang saya beri nama Dots Konveksi. Jadi Dots Konveksi ini bergerak di bidang jasa pembuatan seragam-seragam, baik itu kaos, kursa, topi, jaket, jersey, atau tas dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, jadi kebetulan sekali saya ini lahir dari keluarga keluarga pedagang lah, seperti itu. Dari nenek saya, dari ibu saya, itu semua pedagang. Dulu kita berjualan di Pasar Beringharjo, kalau teman-teman tahu. Gitu. Jadi mulai dari kecil saya sudah dilatih oleh orang tua saya untuk berwirausaha, meskipun itu hal yang kecil dalam artian membantu menawarkan ketika di pasar. Itu ketika saya SD dulu sudah mulai berjualan juga, karena di SD saya dulu ada juga kegiatan yang namanya flea market seperti itu. Jadi semacam anak-anak siswa-siswa di SD tersebut berjualan. Jadi dari kecil kalau yang lain jualan baju-baju bekasnya ataupun pakaian-pakaian, yang saya sudah dari SD bawa barang dagangan ibu saya. Seperti itu, jadi saya buka di lapak seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi dari kecil memang sudah mulai berwirausaha. Kemudian mulai istilahnya serius, menapa ini semua serius itu sejak saya SMA. Dimulai dari usaha jualan sepatu lukis. Kalau dulu teman-teman tahu, ada zamannya, pada saat itu ramai sekali sepatu lukis. Kemudian ada juga saya pernah jualan pulsa juga. Jadi ketika saat itu masih WhatsApp belum seramai sekarang ini ya, dulu masih pada pakai pulsa, telepon-telepon. Jadi penjualan pulsa saat itu masih sangat tinggi. Jadi saya berjualan pulsa. Kemudian juga pernah saya sempat mendapatkan istilahnya untuk momen ketika saat itu berjualan sepeda fiksi yang warna-warni itulah. Kita pernah juga berjualan seperti itu sampai saya mendapatkan reseller yang begitu banyak dan pendapatan yang alhamdulillah saat saya SMA itu sudah lumayan besar bagi saya. Dan mulai saat SMA itulah awal Dots Konveksi ini berdiri. Jadi saat itu saya dipasrahi diamanai oleh teman-teman sekelas untuk membuat kaos kelas untuk study tour. Jadi saat itu saya bisa mendapatkan orderan pertama itu. Kalau zaman dulu atau saat awal itu saya lempar. Jadi saya masih sekedar reseller seperti itu, dan lama-kelamaan nanti itu saya bisa berkembang hingga seperti sekarang ini. Kalau bekerja secara langsung belum pernah, tapi saya pernah istilahnya magang itu, tapi juga masih ikut saudara. Saat itu ada usaha jersey, itu saya sempat menjadi salah satu marketingnya seperti itu. Baik, jadi saya memilih bisnis konveksi ini yang pertama jelas tidak sengaja ya sebenarnya. Saat itu yaitu tadi saya diberi amanah teman-teman untuk membuat kaos, dan ternyata usaha atau dalam artian kebutuhan akan kaos ini kan selalu ada. Semisal kalau teman-teman pasti pernah merasakan saat sekolah dulu,
kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti pada bikin kaos masing-masing. Kemudian ada lagi nanti study tour bikin kaos lagi, ataupun seangkatan bikin kaos lagi. Jadi menurut saya usaha konveksi atau di jasa konveksi ini selama orang masih banyak menggunakan pakaian, pasti saya rasa usaha ini akan bisa berkembang terus dan sangat dibutuhkan di masa yang akan datang juga. Akan bisa bertahan dengan waktu yang lama seperti itu. Oke, baik, jadi saya awal mulanya itu tadi saya menjadi reseller dulu. Jadi saya ada kenalan konveksi, saya lempar di situ, orderan dari mana aja saya dapatkan, tapi saya lempar semuanya ke sana, saya tinggal ambil begitu jadi. Tapi saya sudah mulai branding, dalam artian sudah memasang stiker saya dari dulu. Sebisa saya, meskipun saya tidak bisa desain secara bagus ketika saya SMA dulu, tapi setidaknya saya ada tulisan stikernya itu dots, itu sudah pada tahu, dan nomor HP saya itu sudah saya pasang di situ di stiker itu. Jadi dari 2012 itu sampai sekarang nomor HP saya tidak pernah ganti, sehingga banyak sekali customer yang dari dulu pernah order kembali ke saya. Itu awal mulai seperti itu. Dari reseller kemudian saya berkembang menjadi maklon. Istilah maklon itu kain dari kita, kemudian kita lempar ke konveksi, nanti akan diproduksi, kita terima sudah jadi. Jadi sudah ada satu tahap lebih, yaitu kain sudah kita beli sendiri. Kemudian kalau semisal anggap aja korsa, ya berarti bisa kain kita beli, kemudian dipotong oleh penjahit, kemudian kita lempar sendiri ke bordiran, kita ambil lagi, kita kasih ke penjahit, nanti kita packing. Nah itu tahap maklon. Kemudian dari maklon, alhamdulillah saya beranikan karena melihat kondisi usaha saat itu, alhamdulillah ada peningkatan, sehingga mau tidak mau ini harus saya tingkatkan biar tidak stuck di situ aja. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk memulai usaha sablon sendiri dengan memiliki tim sendiri seperti itu. Itu kurang lebih di tahun 2017 itu saya sudah memulai memiliki tim sendiri. Ada banyak kendala ketika kita namanya memulai usaha. Jadi dari awal pun kita mulai, kita belum tentu ada pembeli ya. Itu kendala kita saat awal. Bagaimana kita mengenalkan atau bagaimana kita bisa membuat orang percaya order ke kita. Apalagi kan saya tidak memiliki kantor, kita belum ada tempat produksi. Bagaimana kalau orang pengen order, pengen lihat tempat produksinya? Saya mengakali atau mengantisipasi hal itu adalah ketika ada orderan, pasti saya lebih satu atau dua untuk kemudian saya jadikan sampel. Dan nantinya ketika ada customer mau membeli, kita akan datang ke tempatnya Mas Mbak untuk membawakan sampel-sampel. Jadi Mas Mbak nggak perlu datang ke kantor kami. Seperti itu. Banyak sekali customer saya saat itu, mereka lebih senang karena lebih dekat, tidak perlu repot. Jadi itu mengantisipasi perihal kantor dan sebagainya itu adalah seperti itu. Selain tentang pemasaran, saat kita sudah memiliki tim sendiri adalah bagaimana kita bisa membayar mereka, meng-hire mereka. Yang tadinya awal keuntungan itu bersih untuk kita, sekarang ada kita bagi. Karena saat ini kebetulan tim saya sudah ada kurang lebih 7 orang. Bagaimana cara untuk membuat mereka satu tujuan dengan kita, bagaimana menghandle ke-7 orang ini yang berbeda-beda, itu menjadi suatu yang perlu kita pikirkan juga. Solusinya bagaimana? Pertama, perbanyak bertemu atau mengobrol dengan rekan-rekan usaha yang lain yang sudah memiliki karyawan atau tim lebih banyak dari saya. Bagaimana cara menghandle tim yang solid? Nah, itu saya lebih banyak ke sharing-sharing dengan owner-owner dari usaha lain seperti itu. Yang pertama itu jelas mentalnya terlebih dahulu. Kenapa mental? Karena itu nanti akan berpengaruh ke teman-teman ketika memulai usaha. Pasti ada awal belum banyak yang mengenal produk dari teman-teman. Nah, kalau mental teman-teman itu tidak kuat, pasti akan goyah dan akan langsung berhenti begitu saja. Padahal jangan sampai seperti itu harus tetap bertahan, harus tetap produksi apapun yang terjadi, bagaimana dicari solusinya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah mental. Yang kedua itu adalah
bagaimana kita bisa mencari usaha yang bisa bertahan lama, jadi tidak musiman. Kebutuhan atau hal-hal yang dekat dengan kita pasti akan lebih mengetahui, kita akan lebih mengerti seluk-beluk dan lain sebagainya tentang hal tersebut, sehingga ketika itu akan dijadikan sebuah usaha, tentunya kita akan lebih maksimal lagi. Menurut saya, usaha konveksi ini sangat bagus untuk kedepannya. Kenapa? Karena merupakan salah satu kebutuhan pokok ya, dalam artian ketika semua orang masih membutuhkan pakaian, saya rasa usaha konveksi ini masih akan terus dibutuhkan seperti itu. Oke, kalau untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah dan ingin memiliki usaha, mulailah dari sekarang. Karena apa? Karena kita nggak akan tahu usaha mana yang akan menjadi usaha kita ke depannya atau yang bisa menghidupi kita nantinya. Jadi sebuah usaha itu tidak bisa langsung instan. Mungkin ada yang bisa, tetapi tidak semua bisa langsung instan. Begitu teman-teman lulus, anggap aja seperti itu, sudah tidak mendapatkan uang dari orang tua, mungkin itu usaha itu bisa menjadi pegangan hidup kalian. Nah, itu kan belum tentu seperti itu. Maka dari itu mulailah dari sekarang, agar ketika nanti teman-teman itu lulus, itu bisa menjadi usaha tersebut sudah berkembang dan menjadi usaha yang bisa untuk pegangan hidup teman-teman sendiri. Sangat berkaitan erat. Kenapa demikian? Ini dilihat dari usaha saya sendiri, Dodge Konveksi. Dari 7 tim saya, 6 diantaranya itu adalah pemuda-pemudi di sekitar saya. Dari teman-teman saya yang di sini yang tidak lanjut kuliah ataupun putus sekolah, saya rangkul, kita ajarkan untuk belajar di dunia sablon, kemudian kita tarik untuk menjadi tim di Dodge Konveksi ini sendiri. Dodge Konveksi juga bekerja sama dengan ibu-ibu di sekitar sini, kita rekrut untuk menjadi bagian dari Dodge Konveksi, tetapi freelance, anggap saja seperti itu, untuk membantu kami di bagian packing. Jadi ada banyak yang terbantukan dari sebuah wirausaha. Maka dari itu semakin banyak usaha-usaha yang berkembang atau tumbuh di lingkungan masyarakat, tentunya akan banyak sekali masyarakat yang akan terbantu melalui adanya usaha.